Perkenalkan, nama saya Ariyanti Yulianti Lalesang dengan NIM 23304109. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi. Baik, kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian otoritas jasa keuangan, di mana adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang dimana berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan. Adapun non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Baik, kita lanjut pada latar belakang otoritas jasa keuangan. Di mana di sini sebelum ada otoritas jasa keuangan, pengawasan industri keuangan berjalan terpisah di bawah dua regulator, yaitu Bank Indonesia yang mengawasi perbankan dan Bapepam LK dalam kurung lembaga keuangan yang mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada tahun 2015. Adapun di sini tujuan pembentukan otoritas jasa keuangan, di mana pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK juga dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Di sini juga ada visi misi OJK. Yang pertama kita akan membahas apa itu visi OJK. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Di sini juga misi OJK adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Termasuk pada fungsi, tugas, dan wewenang OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, serta kegiatan jasa keuangan di pasar modal. Di sini juga ada pun wewenang yang dimiliki otoritas jasa keuangan, di mana
Yang pertama yaitu terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia. Adapun juga kegiatan usaha bank di antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Ada juga pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum, pemberian kredit, ada pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah, dan anti pencucian uang. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai asas OJK, di mana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, otoritas jasa keuangan berdasarkan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas independensi, di mana independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Yang kedua, asas kepastian hukum, di mana asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara OJK. Yang ketiga, asas kepentingan umum, di mana asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat yaitu asas keterbukaan. Sekian dari pembahasan saya itu mengenai otoritas jasa keuangan. Kiranya apa yang saya bahas di dalam video ini bisa menjadi pedoman dan bisa kami pelajari bersama, itu terutama untuk mahasiswa. Sekian dan terima kasih.